Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang pro-gender budgeting. Saya sendiri Kiko Ayu Valentia, NIM 85. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama tentang pengertian pro-gender budgeting. Pengertian pro-gender budgeting sendiri itu adalah perencanaan, yaitu salah satu bentuk penerapan strategi pengaruh utamaan gender dalam pembangunan, khususnya itu dalam tahap perencanaan dan penyusunan anggaran. Dengan mengadopsi PPRG, kita dapat mengetahui bahwa perempuan dan laki-laki itu memiliki kebutuhan yang berbeda, persoalan dan perspektif yang berbeda juga. Oleh karena itu, keduanya harus dilibatkan dalam pembangunan agar tercipta akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat atau kita sebut dengan APKM, yang merata demi mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender atau Badan Pemberdayaan Perempuan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep pro-gender budgeting. Dalam beberapa konsep itu penting itu terkait dengan anggaran responsif gender. Untuk yang pertama, anggaran responsif gender bukanlah anggaran yang terpisah bagi laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, merupakan strategi untuk mengintegrasikan isu gender dalam proses penganggaran. Untuk yang ketiga, menerjemahkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam anggaran serta menunjukkan keberpihakan terhadap kelompok marginal dan perempuan. Selanjutnya, terdiri atas seperangkat alat dan kerangka kerja analisis proses dan politik serta menilai dampak belanja pemerintah terhadap gender yang khususnya itu berguna untuk mengatasi kesenjangan gender itu sendiri. Selanjutnya juga ada anggaran yang responsif itu terhadap kebutuhan laki-laki ataupun perempuan, serta memberikan manfaat kepada laki-laki dan perempuan secara merata ataupun kita sebut juga dengan adil. Melalui anggaran responsif gender, maka kesenjangan gender dapat berkurang dan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Nurulaili, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang yang pertama, manfaat pro-gender budgeting. Yang kedua yaitu tahapan penyusunan pro-gender budgeting. Dan yang terakhir yaitu kementerian yang terlibat sebagai tim pergerakan PPRG berdasarkan tugas dan fungsinya. Penyampaian materi yang pertama yaitu manfaat pro-gender budgeting. Ada beberapa manfaat dalam pro-gender budgeting. Yang pertama yaitu meningkatkan responsivitas terhadap kebijakan publik dan kebutuhan sosial. Yang kedua yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang ketiga yaitu mendukung pengaruh utamaan gender. Yang keempat yaitu mendorong partisipasi masyarakat sipil. Yang kelima yaitu menguatkan monitoring dan evaluasi terhadap outcome atau hasil kerja pemerintah. Dan yang terakhir yaitu metode yang digunakan dalam ARG dapat meningkatkan efisiensi dan kesetaraan gender. Selanjutnya yaitu tahapan penyusunan pro-gender budgeting. Dalam penyusunan anggaran responsif gender disarankan untuk melakukan 7 langkah, yaitu yang pertama, menganalisis situasi sosial laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan dengan menggunakan data terpilih. Pada langkah ini, diidentifikasi permasalahan sosial, permasalahan gender, analisis masalah, dan faktor penyebab ketidakadilan gender. Yang kedua yaitu identifikasikan kebutuhan laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Yang ketiga yaitu membuat daftar program dan kegiatan serta menentukan program dan kegiatan prioritas. Yang keempat yaitu mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dengan menggunakan prinsip ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan berkeadilan dan setara. Dan yang kelima yaitu menetapkan indikator kinerja yang responsif gender sebagai rasa untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran. Yang keenam yaitu melakukan penelusuran penggunaan anggaran, apakah sudah sesuai dengan peruntukannya. Dan yang terakhir, menguji dampak anggaran terhadap laki-laki dan perempuan, apakah terdapat kontribusi terhadap perubahan relasi gender.
Materi yang selanjutnya yaitu yang terakhir, kementerian yang terlibat sebagai tim pergerakan PPRG berdasarkan tugas dan fungsinya. PPRG yaitu perencanaan dan penganggaran responsif gender. Yang pertama, yaitu Bappenas berperan dalam mengoordinasikan perencanaan pembangunan dan pembiayaannya, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Yang kedua, Kementerian Keuangan berperan dalam perumusan kebijakan, penganggaran, dan melakukan penelaahan terhadap dokumen anggaran K atau L bersama dengan. Dan yang ketiga, Kementerian Dalam Negeri berperan dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dengan pemerintahan daerah. Yang keempat, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong dan melakukan sosialisasi dan fasilitasi kepada KL dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM terkait PUG dan percepatannya melakukan PPRG. Implementasi yang terakhir yaitu implementasi petunjuk pelaksanaan PPRG ini dikoordinasikan melalui sekretariat bersama di Bappenas. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.